Video saya kali ini akan membahas tentang kerangka literasi digital. Kerangka literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Kerangka literasi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama proteksi, yang kedua hak-hak, dan yang ketiga pemberdayaan. Lewat video ini, saya akan menjelaskan tentang proteksi. Proteksi adalah suatu pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Proteksi sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, keamanan daring, yang kedua, perlindungan data pribadi, dan yang ketiga, privasi individu. Bagian pertama, perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi adalah perlindungan atas setiap data tentang kehidupan seseorang, baik teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri, atau dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Contoh data pribadi seperti nomor ponsel, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dan riwayat kesehatan. Adapun tujuan perlindungan data pribadi, yaitu yang pertama, privasi individu, menjaga informasi pribadi agar tetap rahasia. Yang kedua, pencegahan identitas palsu, yaitu mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan identitas palsu atau penipuan. Dan yang ketiga, kepatuhan hukum, yaitu mematuhi peraturan dan hukum yang berkaitan dengan data pribadi. Ada juga upaya dalam menjaga data pribadi, yaitu yang pertama, membuat sistem perlindungan atas database data pribadi. Yang kedua, selalu memperbarui antivirus di komputer dan ponsel pintar. Yang ketiga, mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Yang keempat, tidak membocorkan data pribadi ke pihak lain. Dan yang kelima, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online maupun offline. Yang berikut, pentingnya perlindungan data pribadi. Melindungi data pribadi penting karena melibatkan privasi, keamanan finansial, dan menghindari penyalahgunaan informasi. Data pribadi yang aman juga mencegah pencurian identitas dan potensi eksploitasi. Bagian kedua yang dibahas yaitu keamanan daring. Keamanan daring adalah kemampuan untuk memaksimalkan personal pengguna dan risiko keamanan saat penggunaan internet. Meliputi juga perlindungan diri dari kejahatan komputer secara umum. Contoh keamanan daring yaitu yang pertama, keamanan saat jual beli online. Yang kedua, keamanan melakukan transaksi perbankan. Dan yang ketiga, keamanan menyimpan data-data seperti dokumen, foto, dan sejenisnya secara daring. Upaya dalam menjaga keamanan daring seperti selalu menggunakan antivirus di komputer dan ponsel pintar, menggunakan password yang sulit diduga, tidak mengunduh sembarangan aplikasi, terutama yang bajakan, perbarui selalu software yang dipakai, dan menghindari sembarangan mengklik setuju atau oke di web atau aplikasi tertentu tanpa membaca lebih dulu. Yang berikut, pentingnya menjaga keamanan daring. Pentingnya menjaga keamanan daring adalah untuk melindungi data sensitif, mencegah kebocoran informasi, menghindari penyalahgunaan identitas, dan menjaga stabilitas sistem digital yang kita gunakan sehari-hari. Selain itu, keamanan daring juga memastikan privasi dan keamanan finansial. Bagian yang ketiga, privasi individu, yaitu hak individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur, dan menghapus informasi tentang dirinya, atau kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Contoh privasi individu seperti tidak mengekspos ideologi atau keyakinan, menutup riwayat keluarga, dan menolak untuk mengekspos bagian tubuh tertentu. Cara menjaga privasi individu, yaitu yang pertama, selalu gunakan HTTPS jika memungkinkan. Yang kedua, hindari mengekspos data pribadi atau hal-hal sensitif menyangkut diri kita ke internet. Yang ketiga, jaga kerahasiaan password.
Yang keempat, jangan biarkan orang lain bisa melacakmu. Dan yang kelima, ajari anak-anak dan remaja mengenai batasan wilayah privasi. Yang terakhir, pentingnya menjaga privasi individu. Privasi individu sangat penting untuk dihargai, sebab membatasi kekuatan di luar diri manusia untuk melakukan penekanan atau kontrol atas kehidupannya. Apabila privasi individu dilanggar, maka kehormatan dan haknya sebagai manusia otomatis terlanggar juga.